Kami memberi waktu untuk sajian. Masih belum ada yang bersaksi, masih malu-malu ya. Kalau gitu saya sedikit bersaksi. Pada minggu tanggal 6 yang lalu, sekeluarga berangkat ke Jogja, ikut tur ya. Waktu berangkat kita aman. Setelah kita pulang dan perjalanan karena kecapean itu satu bis itu tidur semua. Nyampe di Pertamina Ngawi, ada apa ya? Ternyata sopir telepon sama teman-temannya yang sudah meninggalkan kita. Nah, tolong lampu depan atau belakang lampu mati. Tolong mungkin ada yang memperbaiki, mungkin yang bisnis yang lain yang sudah jauh itu mungkin mau balik juga nggak mungkin ya. Jadi akhirnya mereka supir itu mungkin agak nekat karena mungkin supirnya juga sudah pengalaman juga nekat setelah. Tapi orang-orang yang di bis itu masih terlalu gitu, ada yang baru tapi nggak seberapa itu, tapi semuanya memang terlelap karena kecapean. Setelah berangkat, saya juga berpikir, waduh, gitu ya. Terus akhirnya saya berdoa, Bapak sertai kami, lindungi kami, kendalikan supirnya Tuhan. Setelah itu saya agak ngantuk sedikit gitu. Ternyata ada bunyi jos gitu. Waduh, apa itu? Agak oleh gini, wah jangan balik. Agak oleh sedikit, tapi belum supirnya pengalaman dan dia nggak panik juga. Dia agak minggir dan si penumpang ini ya masih terlelap. Nggak ada apa namanya tergerak atau bangun gitu. Pelan-pelan ada satu orang ibu-ibunya bilang minggir. Tapi supirnya tetap tenang, minggir tapi nggak terlalu minggir kan tambah agak tengah gini. Semua supir yang bis yang lewat, mobil yang lewat itu mungkin gitu, mungkin kok pelan, tetap pelan. Supirnya mencari tempat di tol itu kan kadang-kadang ada tempat yang ada lapangan sedikit gitu ya. Tapi ternyata sampai jauh nyarinya juga ada, sama kalau ada pembatas terus sampai ke tempat pemberhentian area gitu, baru diberhentikan, terus sampai di tempat banyak kan juga banyak laki-lakinya yang di situ, jadi mereka gotong royong untuk membantu membuka bannya sampai selesai dan akhirnya kita kembali tapi tanpa kecepatan yang cepat, jadi kecepatannya tetap rendah. Kita sampai di rumah sampai agak siang, subuh siang, seharusnya kan nggak sampai segitu. Tapi puji Tuhan karena penyertaan Tuhan pada kita selalu, dan jangan lupa berdoa, itu yang penting, doa yang membawa berkat. Terima kasih, itu mungkin berkati saudara-saudara. Kita akan mendengar firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Wassalamualaikum.
urapi hamba yang hina ini Tuhan, sehingga mulut bibir Tuhan yang Kau gunakan Tuhan dapat membangkitkan, membangun untuk jemaat di tempat ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Kita bertemu kembali. Mungkin kali ketiga saya sudah di tempat ini. Terima kasih untuk Pak Hemi yang sudah mempercayakan saya untuk membawakan firman. Akhir-akhir ini, tahun-tahun ini, banyak anak-anak Tuhan yang kecewa dengan pekerjaan untuk segala pelayanan, kelihatannya ikat ke kiri kanan karena tidak bisa bergerak. Banyak yang dulu kemudahan-kemudahan yang Tuhan berikan, akhirnya kita di rumah saja. Selalu dikatakan stay home. Angka COVID semakin naik, khususnya daerah Madura sangat-sangat parah, dan untuk Jawa Timur juga kita juga harus berhati-hati, dan daerah Jakarta juga, Bandung sangat naik. Secara manusia pasti ada kekhawatiran. Yang dulu kita diberikan kemudahan-kemudahan, kita mau kemana gampang, kita mau acara pesta juga gampang, kita mau bikin persekutuan doa juga gampang, mau ratusan orang juga bisa. Sekarang semuanya ditutup. Kami tanggal 22 juga ada persekutuan doa. Kami pakai Bon Cafe Manyar, dan di Bon Cafe itu dikatakan 50% kok yang bisa. Walaupun yang mendaftar itu sudah sekitar 75, kursi yang disediakan 60. Jadi ada pembatasan. Secara manusia kita melihat bahwa yang dulu sangat mudah, kok sekarangnya sangat sulit. Mau apa-apa itu tidak bebas. Tapi kita sebagai anak Tuhan belajar bahwa dalam keadaan apapun kita menangkap tetap bersama Tuhan. Tapi kalau orang yang kecewa, dia akan putus asa, dia lari daripada Tuhan. Kita mau belajar bahwa dalam hal apapun, keadaan pun yang tidak mudah pun, kita bersama Tuhan. Mari kita belajar firman Tuhan dari Kejadian. Kalau kemudahan itu siapa mau? Saya juga mau. Ibu bapak pasti mau. Diberi kemudahan itu suatu yang istimewa. Semuanya mau cepat. Pasti. Tidak ada orang yang mau suka, pasti mau cepat. Tapi waktu kita bayar harga, waktu kita melakukan hal yang berat, kita akan menemukan juga kemudahan dari Tuhan. Kita belajar dari Kejadian pasal 25 ayat 29 sampai 34. Kejadian 25. Dan medianya mungkin bisa. Kejadian 25 ayat 29 sampai 34 saya bacakan. Pada suatu kali Yakub sedang memasak sesuatu, lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang. Kata Esau kepada Yakub, berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu, karena aku lelah. Itulah sebabnya namanya disebut Edom. Tetapi kata Yakub, jualah dahulu kepadaku hak kesulunganmu. Sahut Esau, sebentar lagi aku akan mati. Apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu? Kata Yakub, bersumpahlah dahulu kepadaku. Maka bersumpahlah ia kepada Yakub, dan dijualnyalah hak kesulungannya kepadanya. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Kalau kita baca firman Tuhan ini, kita lihat bahwa ada barter, tukar menukar semangkuk kacang merah. Esau adalah kakak, Yakub adalah adik. Dalam Esau pikirannya sempit sekali. Kalau kita lihat, yang penting aku lapar, aku juga sebentar lagi mau mati. Dia udah, sini hak kesulungan aku berikan kepada engkau. Hak kesulungan suatu
zaman perjanjian lama, hak kesulungan diberikan kepada anak sulung, di mana dia sebagai perantara antara keluarga atau suku sebelum ada Harunnya untuk kepada Tuhan. Ada hubungan ilahi yang Tuhan berikan secara istimewa, tapi diberikan hanya diserahkan karena semampu kata mereka. Kadang-kadang dalam kehidupan kita juga bisa melakukan hal yang seperti Esau lakukan. Di mana Tuhan memanggil kita juga itu untuk melayani, tapi kita bilang nanti aja kalau umur saya sudah 50-an, 60 lah, kira-kira baru aku mau serahkan kepada tangan Tuhan. Teman-teman saya yang ada yang belum mengenal Tuhan katanya, Lilis, nanti aja kalau sudah umur 60 baru melayani Tuhan. Saya katakan iya, kalau diberi Tuhan usia 60. Kalau hari ini engkau dipanggil, engkau jadi orang yang bodoh. Karena apa yang kau kerjakan semua, hartamu banyak, saat ini juga Tuhan bilang pulang, habislah. Sia-sia yang kita kerjakan. Hari ini kita giat-giat kerjanya, mati-matian kita kerja. Tapi saat juga kita kena virus 0, sekian corona 16. Banyak kan kita mendengar orang-orang yang kita kenal yang sehat bisa seketika meninggal. Kena virus habis, tidak kuat habis. Apa yang kita mau siapkan? Bukan hanya kita sebagai manusia. Pagi-pagi kita punya menu kan, makanan, sarapan kita itu apa? Sarapan ada yang roti, ada yang bubur, itu pilihan. Tapi apakah kita juga memikirkan waktu pagi-pagi kita punya menu rohani? Yang sering kita lupakan itu menu kita. Kita boleh isi, fisik itu boleh, butuh makanan. Kalau enggak lemes badannya. Tapi kerohanian kita juga, jiwa kita harus diisi. Yang harus kita kuat dalam Tuhan. Apapun badai pun dalam kehidupan, kalau kita bersama Tuhan, beda, sangat beda. Orang yang pegang Tuhan dalam menghadapi masalah, dia bisa tetap berdiri. Karena satu, dia mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan siapa-siapa. Esau begitu mudah dia melepaskan hak kesulungannya. Dan Yakub tahu dalam hak kesulungan ini ada double porsi yang dia dapatkan. Drama dalam keluarga, konflik dalam keluarga Esau, Yakub, ayah dan bapaknya mungkin pilih kasih, yang bapaknya sayang sama Esau, yang mamanya cinta kepada Yakub. Konflik keluarganya itu juga ada. Tapi satu yang saya melihat dalam hubungan ini, saya melihat bahwa kita tidak boleh meremehkan untuk mencari kemudahan-kemudahan dalam hidup. Kita kadang-kadang butuh kecepatan, bekerja juga cepat. Saya juga belajar. Saya kalau bekerja sangat maunya cepat, selalu semuanya dengan disiplin. Tadi sebelum saya berangkat ke sini, kami juga ada tatap muka juga gereja mertua saya. Mertua saya sudah usia 80 sekian, jadi dia di gereja. Mau tak mau saya harus urus untuk di gereja karena kami mulai jam 8. Jadi kakak saya minta tolong untuk berkhotbah. Mau tak mau saya harus membantu juga gereja. Setelah mereka mau ibadah baru saya datang ke sini. Itu butuh bayar harganya. Kalau mau secara lihat dari, ya sudah biar aja lah mereka yang atur saja. Tapi tanggung jawab itu tidak bisa. Semuanya diberi khotbah pun juga harus kita jadi orang yang komit. Kita harus pegang. Kita mau mendapatkan berkat yang besar dari hal yang kecil itu kita harus hargai. Saya belajar untuk itu. Walaupun kadang-kadang secara dari kita ini manusia ada yang ringan. Jangan ngomong dia hamba Tuhan, dia sudah terbebas. Tidak. Kadang-kadang kita diuji juga dari hal-hal yang kecil itu. Lulus gak untuk hal-hal yang kecil?
berkata kepada saya, dia katakan, Lilis, kamu beli aja sudah tiket ke Jepang pada itu. Saya tidak bertanya kepada Tuhan langsung karena di telepon itu kan cepat Traveloka kan, langsung belilah tiket. Setelah beli tiket, saya bawa kakak saya bawa kakak saya dan saudara-saudaranya. Jadi kami berangkat ke Jepang waktu itu. Dari keluarga kakak saya 4 orang, papa saya 1 5, plus saya satu keluarga 3, berarti 8 orang. Waktu sudah hunting tiket, baru pikir, waduh, traveling ke Jepang ini sangat besar dan mahal harganya. Dan waktu itu memang ada satu bill yang sangat-sangat besar. Dan saya merasa sudah akan di tangan saya. Dan ternyata waktu itu blesek ibu bapak saudara. Jadi waktu mau berangkat ke Jepang sudah ada tiket, untuk uang jajan sudah ada. Tapi saya memikirkan, aduh kenapa saya ini cepat mengambil keputusannya itu langsung hunting ke Traveloka. Dan waktu itu tiketnya sekitar 5 juta sekian. Waktu saya sudah membeli dan sampai saya berangkat, transaksi yang besar ini yang saya berharap tidak ada. Jadi sampai saya berangkat ke kota Jepang itu belum ada transaksi yang besar itu, masih ada masalah suratnya. Jadi saya waktu di Jepang pun saya hanya berdoa sama Tuhan, saya minta ampun sama Tuhan, ini kedagingan saya. Belum dapat, sudah cepat-cepat melakukan pergi dan ada konsekuensinya. Tapi di mana ya kita benar-benar ya? Waktu setelah saya pulang 7 Januari, saat itu juga tiba langsung di Juanda, langsung teman saya suruh saya ketemu sama pejabat yang mengurus tata kota. Dan kami tanya dan ternyata sudah beres. Dan setelah itu baru mendapatkan sesuatu yang besar. Itu juga ujian juga loh buat saya. Saya bilang, kenapa ya sudah dapat berkat? Doa minta berkat, Tuhan kasih berkat. Orang seolah-olah uang secara fisik tidak dapat duit itu. Tapi waktu kita memakainya, kita tidak bertanya lagi kepada Tuhan. Sama kan? Banyak kadang-kadang dalam hidup kita sudah mendapatkan berkat daripada Tuhan. Kita tidak bertanya lagi kepada Tuhan. Karena kita sudah punya power, kita sudah punya kekuatan. Mau ambil gampang ATM, bisa langsung transfer. Begitu mudah ya. Zaman sekarang, zaman penuh kemudahan. Untuk mau membeli apapun, tinggal satu handphone top. Mau beli ke Jakarta, mau beli ke Medan, mau kemana pun luar negeri, semuanya bisa. Tapi satu yang harus ibu bapak ingat, jangan kemudahan itu membuat kita semakin menjauh kepada Tuhan. Banyak tawaran-tawaran yang datang, yang membuat kita akhirnya jatuh, bukan berbalik lagi kepada Tuhan. Satu kata, pertobatan. Bertobat itu bukan hanya orang yang belum mengenal Tuhan. Orang pun yang sudah mengenal Tuhan, yang mungkin sehari-hari datang ke gereja, tapi apinya sudah padam. Kerinduan lagi untuk bersekutu sama Tuhan sudah tidak ada rasa lagi. Itu yang membuat kadang-kadang ya biasa saja saya datang, saya hadir sudah. Yang penting Tuhan berkati. Sudah dari hati. Lain kalau kita cinta melakukan Tuhan. Dengan satu lagu pun kita bisa tersentuh. Kita rindu untuk pujian penyembahan kepada Tuhan. Ini yang harus kita lakukan dalam kehidupan pribadi kita. Ibu bapak dan saya juga. Jangan pikir yang sudah di sini ini sudah benar semua belajar dengan sempurna. Dan saya selalu belajar, Tuhan, berilah saya Tuhan cinta mula-mula kepada Engkau terus-menerus, punya kerinduan untuk bersekutu kepada Engkau. Karena ada satu waktu ada titik jenuh, ada satu waktu ada titik kering kepada Tuhan. Tapi saya katakan
dimanapun, persoalan apapun, keadaan yang sangat berat, tetap cinta Tuhan. Aku mau cinta Yesus walaupun tetap cinta Tuhan. Apapun keadaan, pekerjaan yang susah dan sulit, tetap cinta Tuhan. Seorang teman saya, dia katakan, dia mendapatkan sangat kemudahan dari teman-temannya. Dan saya tahu teman-temannya itu bukan orang di dalam Tuhan. Saya katakan orang fasik, tidak mengenal Tuhan. Banyak kemudahan yang dia dapat dalam jumlah angka yang sangat besar. Kalau saya cerita itu sangat fantastis angkanya. Dan temannya itu memberikan kepada dia tanpa bunga. Dan dia menyicil secara angsuran. Dia katakan, Lilis, mana ada orang Kristen, orang yang cinta Tuhan yang bisa kasih kayak begini. Satu kok saya katakan, kalau saat ini engkau dibuka Tuhan, Tuhan bisa menolong dari segala jenis orang. Orang yang tidak mengenal Tuhan membantu kamu, tapi kamu harus ingat, imanmu kepada Tuhan harus semakin bertambah. Bukan kamu semakin dibantu, kamu dikasih mungkin 10M tanpa bunga, tapi setelah itu kamunya yang lari, orang yang menarik kamu di situ. Dia Lilis, saya merasakan saya ini berkurang. Saya bilang, kalau kamu sudah merasa, itu berarti sudah ada peringatan. Roh Kudus sudah mengingatkan kepada kamu, berbaliklah. Ingat, pertolongan manusia, saya katakan itu sementara. Karena satu, di samping dia kasih kamu tanpa bunga, pasti ada potensi-potensi juga dari kamu. Gak mungkin dong tiba-tiba kasih aja tanpa bunga kayak begitu, uangnya bukan uang main-main. Saya katakan, iya Lilis, saya juga begini, saya ngomongnya sama kamu loh Lilis, kayak gitu. Ya sudah, makanya kamu harus mengerti. Orang kasih kamu uang segitu tanpa tarik bunga, mending uang masuk ke deposito. Secara logika, mending aku masuk ke deposito kan uang segitu. Tapi Tuhan bisa menggerakkan kan? Kekayaan bangsa-bangsa itu akan bisa muncul kan? Percaya enggak? Dan itu terjadi, bukan main-main, jumlah yang sangat besar. Dan orang itu saya kenal sekali orang itu. Dan dia katakan ini saya merasa kurang sama Tuhan. Ya sudah, semakin kamu bergaul sama orang itu, kamu ini masih benceng atau lurus? Kalau semakin benceng terus, kamu harus hati-hati. Harus kamu hati-hati. Kamu semakin dekat sama dia, apakah kamu semakin mengejar Tuhan atau semakin menjauh kepada Tuhan? Itu yang harus kamu koreksi. Tidak perlu kamu tanya saya. Kamu di hatimu seharusnya ada jawaban. Tidak usah kamu coba-coba tanya, saya katakan. Di hati nuranimu, waktu kamu melakukan sesuatu yang tidak benar, seharusnya ada teguran buat kamu. Bacalah firman Tuhan. Karena firman Tuhan yang menguatkan, yang memerdekakan, memberikan kita kebenaran dalam kehidupan. Dikatakan firman yang terakhir, demikian Esau memandang ringan hak kesulungan, menganggap enteng, saya katakan, yang seharusnya dia mendapat suatu privilege karena dia anak sulung. Tapi ada suatu saat juga kita diberikan Tuhan, dipercayakan Tuhan. Ada satu waktu kalau kita tidak jaga, kita juga bisa jatuh. Jangan menganggap bahwa orang yang sudah setiap hari berdoa itu bebas-bebas saja, benar-benar saja. Tidak. Banyak kita
kita mendengar hamba-hamba Tuhan yang sangat luar biasa juga dipakai jatuh. Apalagi kita yang sekuler, apalagi kita yang orang awam, yang mungkin kadang-kadang juga berdoa waktu saat ada masalah, berdoa memanggil nama Tuhan waktu kita butuh, kepepet kita panggil nama Tuhan. Yang setiap hari pun berdoa pun bisa jatuh, karena tawaran-tawaran yang dunia tawarkan itu sangat menggiurkan. Sangat menggiurkan. Banyak kemudahan-kemudahan. Manusia kebanyakan suka hal-hal yang mudah, suka yang gampang-gampang. Saya semakin orang menawarkan sesuatu yang mudah bagi saya lebih berhati-hati. Karena saya melihat di situ ada jebakan juga. Benar, ada kemudahan kita menerima anugerah yang Tuhan berikan, tapi tidak setiap saat. Kita harus bijaksana. Kadang-kadang banyak saya mendengar kadang-kadang, ini loh, ikut ini loh, cepat loh ini loh, cepat loh. Saya hanya ketawa, saya katakan itu sudah saya lakukan 20 tahun yang lalu. Saya malang melintang di dunia marketing. Dan saya belajar banyak perkataan-perkataan yang kira-kira sehingga orang itu terkagum-kagum dan mau untuk melakukan itu. Dalam perjanjian baru juga kita melihat juga Petrus dan Yohanes, mereka melayani di kota Samaria. Ada seorang penyihir namanya Simon. Dia tertarik dengan karunia-karunia roh. Dia menawarkan uang. Tapi Petrus katakan, binasalah engkau bersama uangmu dan kamunya. Karena orang yang sudah dekat Tuhan tidak tergoyahkan. Apapun keadaan kita yang membuat kita terjepit hari ini, janganlah kita mengambil jalan pintas. Janganlah kita mengambil jalan-jalan yang bukan jalannya Tuhan. Jalan bersama Tuhan, Tuhan katakan sempit tapi ada penyertaan. Bukan bebas-bebas, luas-luas, tidak. Jalan bersama Tuhan, ada penyertaan yang Tuhan berikan dalam hidup. Ada masalah, ada jalan keluar. Apakah hari ini saya berdoa langsung terjawab? Tidak, Ibu Bapak. Banyak air mata, banyak bayar harga bersama Tuhan. Tapi kita melihat dalam kita menjalani bersama Tuhan ada kemurahan-kemurahan yang Tuhan berikan. Hari ini Pak Heni bisa di gereja di sini. Saya juga menyaksikan dulu Pak Heni bagaimana gerejanya hanya 4-5 orang. Saksi hidup. Tapi ada kemurahan yang Tuhan berikan di mana Pak Heni berjalan bersama Tuhan. Nama Tuhan yang dipermuliakan bukan Pak Heninya. Ada pertumbuhan-pertumbuhan yang Tuhan berikan. Kalau kita mau semakin dekat sama Tuhan, apapun keadaan yang sangat menggoncangkan kita, badai-badai dalam kehidupan, kita harus kuat bersama Tuhan. Jangan kita datang kepada Tuhan, Tuhan sudah berkati aku, terima kasih Kamsia, kasih persembahan perpuluhan selesai. Tidak. Kita harus belajar semakin dekat sama Tuhan, banyak goncangan juga. Tapi penyertaan Tuhan, anugerah Tuhan itu tidak bisa kita beli. Simon seorang penyihir, dia mau terkenal, dia mau membeli karunia, itu tidak bisa. Kadang-kadang kita mau menukarkan keimanan kita untuk mendapatkan kemudahan-kemudahan. Bisa. Berdoalah, banyak kemudahan-kemudahan yang akan Tuhan berikan. Waktu saya menjual suatu tanah yang menurut secara manusia, Amsyong sudah gak bisa. Sudah putus harapan karena sangat sulit. Keputusan itu harus keputusan dari dewan. Dan menurutku tidak mungkin. Tapi tahun itu tahun pembebasan, bahwa surat itu bisa
dari kota Madia itu tidak membeli tanah itu. Jadi jalan itu ditutup. Jadi tanah itu tidak membelah. Secara manusia kita tidak bisa apa-apa. Yang punya tanah juga sudah hopeless. Dia katakan sama saya sampai dia bernasar. Dia bilang, sampai saya ngomong sama Tuhan, kalau tanah ini laku, Tuhan suruh apa ya aku lakukan. Dan dia lakukan. Dan setelah kami kembali semua dari holiday, beres tanah. Itulah namanya kemurahan Tuhan. Sampai apapun masalah yang sangat besar di pundak kita, mau kita gandoli pun gak bisa. Namanya berserah, ya udah salah. Kadang-kadang kalau ada masalah, saya selalu katakan begini, Tuhan, ini rasanya sudah mau masuk jurang loh. Tapi gak tahu lah Tuhan, saya gak bisa berbuat apa-apa Tuhan. Tapi saya minta kemurahan daripada Engkau. Sampai pun saya masuk jurang pun, saya percaya Tuhan akan menolong saya. Itu yang saya selalu katakan. Dan saya belajar kepada teman-teman yang kadang-kadang punya masalah yang sangat berat. Percaya. Begitu. Lakukan maksimal yang bisa kamu lakukan sesuai dengan kebenaran firman. Bukan sodok sana, sodok sini. Pokoknya yang penting beres. Doa, saya katakan. Dan kita melihat banyak kemurahan yang Tuhan berikan. Tanpa sadari, tidak usah kita istilahnya soro sampai mikir, sampai mau jalan pun untuk tertatih-tatih. Gak ada masalah, ya udah biasa aja. Karena kita percaya di atas kita jauh ada yang lebih besar. Dan kita hanya satu, hidup benar di hadapan Tuhan. Bekerja sama dengan Tuhan, melakukan firman Tuhan. Itu toh. Jangan malas. Sebenarnya ikut Tuhan itu mudah loh, kalau mau melakukan. Saya katakan sama keluarga saya, walaupun saya mengambil keputusan untuk tatap muka dalam gereja mertua saya. Walaupun sebenarnya mertua saya masih enjoy untuk jangan buka. Tapi saya bilang gak bisa. Kita harus mulai. Waktu kita melangkah, pasti ada pro dan kontra. Tapi kita harus belajar semuanya untuk kemana. Kalau untuk ke Tuhannya, ada aja jalannya. Ada aja yang Tuhan kirimkan, rekan sekerja yang bisa membantu kita. Kalau berjalan bersama Tuhan itu ada aja, walaupun sangat-sangat sempit, tapi penyertaannya sempurna di dalam kehidupan kita. Hari ini kita mau belajar bukan hanya menu, mungkin pagi-pagi nasi pecel, bubur, nasi goreng, tapi hari ini kita mau belajar juga menu rohani kita itu apa. Adakah daftar ibu bapak saudara menu rohaninya? Jangan tukar kerohanian kita dengan hal-hal yang mengenakan, yang memudah untuk kita. Yang hanya sekejap, makan pun hanya sekejap kan? Pernah gak kita memikirkan hari ini tadi pagi waktu saya bangun, sudahkah saya punya menu rohani sama Tuhan? Sudahkah saya melakukan hal yang berkenan untuk Tuhan? Bukan sibuk, saya harus ini, kejar proyek ini, saya harus untuk ke situ. Ada waktunya kita rest, butuh istirahat, butuh jiwa kita, butuh untuk kerohanian kita, butuh untuk asupan rohani kita yang harus kita taruh di dalam hati kita, dalam kehidupan kita sehari-hari. Rohaninya kalau orangnya mantap, apapun yang kita kerjakan selalu ada jalan. Kita selalu
biasanya konseling kepada orang-orang dari masalah yang besar, dicek dulu rohaninya. Gimana rohaninya sehari-hari? Pasti kacau balau. Dan ditata lagi, berilah fondasi yang benar dalam hidup. Aku mau Tuhan, aku mau Bapa. Balik lagi cinta mula-mula. Jangan anggap yang sudah Kristen 40 tahun, 50 tahun itu sudah hebat. Hari ini kamu datang kepada Tuhan, beriarlah seperti anak-anak Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sangat cinta anak-anak karena anak-anak sangat polos. Gratis kan kalau kita ke atas ke Bapa, tidak bayar. Setiap hari kita berlutut, kita sujud kepada Tuhan, tidak ada bayaran, sangat gratis. Tapi maukah lutut kita berikan kepada yang di atas? Maukah kita datang kepada Tuhan? Bukan saat waktu kita sakit, bukan saat kita ada masalah, bukan saat properti kita tidak laku baru datang kepada Tuhan. Hari ini apapun Bapak Ibu mungkin tidak ada masalah, datanglah kepada Tuhan. Karena ada sesuatu hal yang mungkin mengejutkan Bapak Ibu Bapak dalam kehidupan. Tidak ada seorang pun yang bisa katakan, hari ini aku happy saja seterusnya. Tidak ada. Manusia itu rapuh, sangat butuh Tuhan. Saya pun sangat butuh Tuhan. Kita semua sangat butuh Tuhan, perlu Tuhan dalam kehidupan pribadi lepas pribadi. Bukan karena sakit, bukan karena ekonomi, bukan karena pekerjaan, tidak punya pelayanan baru butuh Tuhan. Apapun baik-baik saja juga harus butuh Tuhan. Karena hanya satu-satunya yang bisa menolong kita 100% all out untuk kehidupan kita hanya Tuhan. Tuhan sudah memberikan kita keselamatan, persiapan kita. Siapa yang bilang nanti kita ini akan umur panjang terus? Tidak kan? Hari ini Tuhan bilang go, Lilis, go lu. Berangkat. Biar punya anak dan suami. Tuhan bilang berangkat. Setelah kita berangkat apa? Sudah berbuah enggak? Sudah kita lakukan apa yang kita bisa memberkati orang? Sudahkah kita melayani? Melayani itu bukan hanya di mimbar ya Ibu Bapak. Jangan salah, melayani aku harus khotbah, aku harus WL. Tidak. Panggilan Ibu Bapak. Yang panggilan sebagai seorang istri, melayani anak dengan baik, mendidik anak, itu pelayanan. Bukan di mimbar saja, bukan di gereja saja. Tapi waktu kita sudah mau bertumbuh, pasti dong kita naik lagi levelnya, bukan di keluarga, di luar. Kita harus cek pribadi kita selama ini. Apakah kita menganggap remeh hal kerohanian kita? Sesuatu hubungan kita dengan Tuhan, kita menganggap sesuatu ya biasa-biasa saja. Tuhan tidak jawab, ya sudahlah Tuhan, biar aja nanti kita tetap waktu dipanggil. Iya, kalau dipanggilnya masuk surga, kalau masuk di api neraka, amsyong. Gak bisa apa-apa, mau berbalik, mau menangis pun sudah tidak bisa. Keselamatan yang sudah Tuhan berikan secara cuma-cuma, pemberian yang anugerah yang terbesar buat kita harus hargai dan kita harus sungguh-sungguh dalam kehidupan kita. Pekerjaan kita di tangan kita yang Tuhan berikan harus Ibu Bapak pegang sungguh-sungguh. Bertanggung jawab sungguh-sungguh untuk semua pemberian yang Tuhan berikan. Hari ini kita tidak kena COVID, itu puji Tuhan. Banyak orang mengeluarkan angka yang fantastis. Ada yang sampai 1 M habis, ada yang sampai ratusan juta. Itu saya katakan bagaimana orang yang tidak punya uang. Saat-saat ini semua yang kelas menengah ke atas pada ketakutan. Tidak keluar rumah, sangat takut. Ya jangan sampai terlalu begitulah saya katakan.
Kalau kita sudah sampai ketakutan semuanya dan juga tidak anggap enteng. Hidup itu balance saja, seimbang saja. Kalau semuanya takut, saya katakan ada teman saya ke pesta berani, ke gereja tidak berani. Ya saya bingung. Ke mall berani, nonton film berani. Tapi kalau bilang ke PDA banyak orang, lalu ke mall. Ke mall itu umum kan? Naik lift, naik apa semua kan umum. Itu juga bahaya. Kok enggak sekalian aja di rumah aja? Mau ketemu orang, tanda tangan proyek apa, ketemu untuk sesuatu bisnis, berani. Tapi datang untuk kepada Tuhan juga gak berani. Ya gak juga. Saya awal-awal pertama takut. Tapi setelah itu saya pelajari, ya benar juga ya. Kita bilang takut-takut ke supermarket, kok kita berani? Kenapa kita enggak itu? Bukan meremehkan, saya tidak meremehkan. Tetap saya pakai masker, tapi kalau khotbah saya merasa susah sekali kalau pakai masker. Jadi saya membuka masker. Saat-saat corona begini, sebenarnya saat kita dekat, semakin dekat kita kepada Tuhan. Yang dulunya mungkinnya tidak berdoa, kalau pergi keluar, sekarang datang kepada Tuhan, di mobil berdoa. Ada kebaikan-kebaikan juga. Waktu dulu mungkin sangat sulit berkumpul sama keluarga, sekarang gampang. Dulu hamba Tuhan yang tenar-tenar bisa bolak-balik keluarganya ditinggalkan. Sekarang sama satu keluarga. Semuanya mendatangkan kebaikan. Apapun sangat yang gelap menurut kita, tapi Tuhan katakan, rancanganmu bukan rancangan. Rancanganku bukan rancanganmu. Jadi kita harus pegang Tuhan. Biarlah menu rohani kita itu kita pupuk, bukan semakin menu fisiknya kita yang semakin banyak. Hari ini mau makan apa ya? Betul, kita perlu makan. Tapi kita harus ingat lagi, menu rohani kita ini apa ya bersama keluarga? Apa yang sudah saya lakukan pagi ini, minggu ini, bulan ini? Jangan-jangan dalam satu bulan kosong. Tapi di sini nggak ada, di luar banyak. Dan kita mau untuk ke situ. Mulailah cinta mula-mula kepada Tuhan. Jangan hanya melihat kemudahan-kemudahan. Tuhan, kalau Engkau tolong saya, baru saya mau melayani. Tuhan, kalau saya, hati-hati. Berjanji itu paling gampang, berjanji itu biasanya orang mudah berjanji waktu doa belum dijawab. Waktu sudah dijawab, abotnya setengah mati. Jadi jangan janji-janji. Hari ini biarlah cinta mula-mula itu ditumbuhkan. Sungguh-sungguh untuk kepada Tuhannya. Susun menu rohani saya Senin sampai hari Minggu itu apa? Dan dilihat nanti grafiknya. Semakin naik atau semakin menurun. Itu bisa ibu bapak cek sendiri. Jangan hari ini, menuku nasi pecel, besok ayam goreng pemuda, ketiga Rabu soto, keempat sate. Itu sudah kita pikirkan. Ibu-ibu rumah tangga pasti dong, saya juga. Hari ini kita makan ini dulu ya, besok kita makan ini. Itu kita susun. Tapi kadang-kadang kita lupa menu rohani kita ini apa. Kita baru bingung waktu kita ada masalah. Tuhan, kita datang kepada Tuhan, Tuhan Yesus, tolong saya Tuhan. Tuhan katakan, di mana saja kamu selama ini? Dan itu bukan hanya untuk ibu bapak, saya juga. Saya kadang-kadang ditegur juga kalau sudah sibuk urus sana urus sini. Kerohanian saya perlu dicas. Dan saya menyadari lagi, saya tadi itu kurang. Saya ini harus untuk melakukan itu. Untuk menjadi semakin hari semakin baik. Rohanilah yang harus kita pupuk. Kerohanian kita harus kita tingkatkan. Bukan hanya makanan kita. Ada yang suka kuliner, si A, si B, si C. Babi ini, sampai teman saya Belani masuk dari yang pojok ke pojok.
Saya katakan, ya gak apa-apa sih, kalau orang hobi sih gak masalah. Tapi jangan ketuhanannya kita melebihi dari babi itu. Jadi sibuk cari babi guling ini, babi guling ini, babi guling ini. Loh, orang punya hobi sendiri-sendiri. Ada yang hobi sepeda. Aku harus sepeda hari Minggu begini-begini. Meninggalkan ibadah. Apa bedanya kita sama Esau? Ada yang suka baju fashion, boleh, nggak masalah. Tapi jangan ketuhanan kita ditukar dengan sibuk sana sibuk sini. Orang itu seimbang. Kerohanian juga harus ditunjang. Karena dari situlah dua karakter kita, dua kehidupan kita itu terbaca dari situ. Siapapun yang konseling, mungkin Pak Heni juga banyak pengalaman. Itu kalau nggak dipupuk kerohanian, sulit. Kedalamannya kita, hubungannya kita bersama Tuhan itu bagaimana? Itu dalam kita merespon masalah itu beda. Dan saya rasa di sini sudah dewasa semua dan mau belajar. Karena banyak sekarang pengajaran-pengajaran yang meninabobokan. Kamu ikut Tuhan, Tuhan pasti kasih kamu diberkati. Benar, diberkati. Saya juga mengalami diberkati. Dulu saya belum mengenal Tuhan, hanya mengenal datang ke gereja. Ya, datang ke gereja, tapi tidak mengenal secara pribadi. Tapi setelah saya membawakan diri saya kepada Tuhan sungguh-sungguh, dari mulut saya bisa bersaksi. Kalau kita tidak memupuk kerohanian kita, bagaimana mulut kita bisa bersaksi? Harus dari dalamnya kita ini dirubah dulu. Hubungannya kita dengan Tuhan, dari mulut kita bisa bersaksi. Kebesaran Tuhan, kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan yang kita terima saat ini. Jadi janganlah tergiur hal-hal yang mudah yang dunia tawarkan. Saat ini mungkin saat-saat yang sangat sulit, saat-saat pandemi, tapi kita percaya bersama Tuhan ada pertolongan. Dan tadi kita mari WL saya undang, kita nyanyi satu pujian yang sangat memberkati. Aku percaya kemudahan yang dunia tawarkan itu sangat mengenakan. Secara daging pasti orang tergiur. Seperti kayak door prize, semuanya kan pasti mau kan mendapatkan hadiah yang besar. Kalau diadakan door prize, mungkin di sini ada TV 40 inch dari Pak Heni. Antusias nggak? Sangat antusias. Itu baru TV loh. Kalau nanti dibilang ada uang 1 miliar mau dibagi-bagi, lebih lagi antusias. Itulah penawaran-penawaran dunia. Tapi kalau kita yang cinta akan Tuhan, kita percaya kalau sudah waktunya Tuhan akan memberi. Tuhan tahu kok kapasitasnya kita, seberapapun, beratpun, kalaupun masalah ini masih berat yang membuat menyesak di dada, percayalah, tangan Tuhan tetap terbuka bagi yang percaya. Sesulit apapun, ada terobosan-terobosan yang Tuhan berikan. Perkatakan iman, waktu kita mengalami masalah, perkatakan firman. Ibu dan Bapak bisa mendapatkan rema yang Tuhan berikan waktu saat kita sungguh-sungguh memupuk hubungan pribadi kita bersama Tuhan. Kita bisa katakan bahwa tidak akan menimpa kita, tapi Tuhan akan memberikan jalan keluar. Itu yang harus kita pupuk dalam hidup. Mari kita berdiri. Kita percaya waktu Tuhan yang terbaik dalam hidup kita. Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang
Engkaulah sumber jawaban kami, hanya Engkau Yesus. Engkau tolong jemaat di sini Tuhan. Kalau ada yang sakit, Engkau sembuhkan. Engkau berikan kekuatan kepada mereka Tuhan, yang mengalami masalah dalam ekonomi Tuhan. Bapa, buka jalan Tuhan. Saat-saat ini Tuhan, kami mengalami masa-masa pandemi, masa-masa yang sangat sulit dan sukar Tuhan. Tapi bersama Engkau katakan ada kekuatan, ada harapan yang baru Tuhan. Jamah kami di sini satu persatu Tuhan. Jamah Bapa, karena hanya pertolongan-Mu Tuhan. Engkau yang sempurna Tuhan, Engkau yang mampu mengambil alih Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau berbelas kasih Tuhan untuk gereja ini juga Tuhan, untuk Pak Heni Bapa dan keluarganya Bapa. Engkau tahu pengorbanan keluarga ini Bapa. Berkati keluarga ini Tuhan. Apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka lakukan Tuhan, Engkau buat berhasil. Engkau berkati keluarga ini Tuhan. Juga untuk pelayan-pelayan gereja ini juga Tuhan. Berkati mereka untuk kehidupannya mereka. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang disadarkan, kami ditegur untuk kami tahu mana porsi yang kami harus lakukan, prioritas. Ada menu-menu jasmani yang selalu kami persiapkan, tapi kadang kami sering lupa menu rohani yang kami terima ya Tuhan. Kami harus persiapkan sebelumnya. Ampuni kami ya Tuhan, pulihkan kami. Biarlah mulai hari ini ya Tuhan, kami mau terus membangun hubungan dengan Engkau, mempersiapkan menu rohani, menyambut semua yang terbaik daripada Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, Engkau sangat baik buat kami, Engkau mengasihi kami,
hal-hal yang tidak pernah kami pikirkan, yang tidak pernah timbul dalam hati kami, Engkau sediakan buat kami. Dan kami percaya ketika kami melakukan bagian kami, Engkau melakukan bagian untuk mengerjakan sesuatu yang baik buat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Berkati kehidupan rumah tangganya, suami, anaknya, dan pelayanan Tuhan percayakan gereja di mana Tuhan boleh berkembang untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan setiap persekutuan yang dibina Tuhan, Kau gerakkan untuk menjadi berkat bagi banyak orang, untuk menjangkau jiwa-jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kami percaya setiap anak-anak yang hadir, Kau melihat permasalahan yang ada, Engkau melihat hati kami semuanya. Kami percaya Engkau Allah sumber segala sesuatu, yang sanggup melakukan segala sesuatu, yang sanggup menyembuhkan, memulihkan, dan memberikan jalan keluar bagi anak-anak-Mu. Dan Kau mencetak kami menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk semuanya. Kami bersyukur untuk semuanya untuk hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu sudah sekalian kasih Tuhan. Ya, mohon Bapak Ibu sudah sekalian kasih Tuhan. Minggu depan kita akan dilayani dari Blessing of the Spirit yang dilayani oleh Bapak Pendeta Hadi Sucipto dari Gereja Kristen Nazarene ya, GKN di daerah Karangmenjangan gitu ya, akan melayani di sini. Sekali lagi saya mendapat terima kasih kepada Ibu Lilis yang sudah melayani di tempat kami. Ada banyak hal yang Tuhan kerjakan, dari Babatan Pantai sampai ke Raya Kertajaya, ke Termopak, ke Pisces, ya kan, tunjungan elektronik center, ada Pak Gideon ya Pak ya. Haleluya, Pak Gideon jauh-jauh dari Benowo ya. Haleluya, Benowo paling pojok lagi, iya Bu ya. Haleluya, Pakal ya. Wah, haleluya, luar biasa bisa hadir di tempat ini. Ada yang lebih jauh ya. Nanti kalau yang dari jauh lagi dari Sidoarjo ya, hanya belum berani ke sini. Ya oke, terima kasih. Ibadah kita seperti biasa selama tidak ada perubahan, walaupun memang ada kabar-kabar, tapi SK-nya belum keluar atau gimana. Menurut Sona, ya, Sona kita masih Sona aman ya, sehingga kita masih bisa beribadah onsite. Tapi kalau ada kabar nanti dari pemerintah, kita harus mematuhi apa yang sudah ditetapkan. Kalau memang harus online. Tapi kita untuk sementara belum ada. Jadi ketentuan masih tetap bisa seperti biasa, asal kita tetap mematuhi protokol kesehatan. Ya, jadi Bapak Ibu ada tempat cuci tangan, ya ada sabunnya, ada tisu, tes temperatur, ya. Bagi Bapak Ibu yang tidak bawa masker, kami siapkan masker ada di depan, jangan malu-malu untuk itu. Termasuk hand sanitizer kita ada, ya. Jadi bagi Bapak Ibu yang mungkin mau mengajak saudaranya, saya nggak berani datang seperti disampaikan sama Bu Lilis ya kan, di mall bisa tapi di gereja nggak bisa kan, lucu. Nggak apa-apa, kita ada fasilitas Facebook, Rumah Pemulihan, Instagram, bahkan YouTube ya, bisa. Doakan untuk kita follower, kalau perlu Bapak Ibu, kita perlu subscribe banyak ya, supaya YouTube-nya bisa online langsung juga begitu saudara. Bisa live streaming saudara. Baru berapa ini kita? Baru 400 ya? Mana? Sampai 400, haleluya. Kalau Facebook setahu saya sudah 400 lebih ya subscribe-nya. Jadi yang mau itu, yang ikut di follower kita. Tapi yang YouTube ini kita perlu sehingga bisa live streaming, jadi semua bisa lihat langsung, mungkin ada pertanyaan ataupun apa. Jumat kita ada PA, pemahaman Alkitab ya, untuk kita bisa belajar bersama. Bagi yang mau hadir dipersilahkan, bagi yang mau lihat via Zoom ya, kami juga fasilitasi untuk bisa belajar, jadi bisa bertanya langsung melalui Zoom ya.
Setidaknya kita bisa lakukan. Dan puji Tuhan, kemarin Jumat juga kita dipercaya gereja kita melayani di Pray for Cities ya, untuk wilayah Jawa Timur. Tapi ternyata yang ikut tidak hanya Jawa Timur, seluruh Indonesia dan sampai Sarawak, Malaysia. Dan kita bisa puji Tuhan jadi berkat, dan call centernya juga sudah nama-nama yang ada di situ. Setidaknya bisa mereka konseling, dan ini kita akan terapkan untuk gereja kita akan buat seperti itu. Jadi Bapak Ibu nanti bagi yang mau konseling kita akan buka call center juga, dipersilakan untuk bisa langsung. Nanti saya akan rapatkan di sini siapa yang mempersiapkan, yang mau nantinya menjadi konselornya. Karena mau tidak mau kita akan tetapkan jam berapa bisa telepon konseling, ya kan? Bisa tidak harus hadir di sini, tapi bisa setiap saat, ya, bisa telepon untuk bisa langsung didoakan, ya. Dan yang pasti Tuhan pasti jawab doanya. Amin. Ya, puji Tuhan. Ya. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persepuluhan bisa lihat di sini di rekening BRI atas nama gereja GBI House of Healing. Bagi yang ingin memberikan persembahan, ada kotak persembahan di belakang atau bisa transfer ke rekening BCA yang tertera di sini, ya. Ya, oke. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita baca pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan segala sesuatu yang kelihatan dan tak kelihatan. Dan kepada Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah yang tunggal, Ia lahir dari Bapa sebelum segala abad, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang benar dari Allah yang benar. Ia dilahirkan bukan dijadikan, sehakikat dengan Bapa, segala sesuatu dijadikan olehnya. Ia turun dari surga bagi kita manusia dan bagi keselamatan kita. Dan Ia dikandung oleh Roh Kudus, dilahirkan dari perawan Maria, sehingga menjadi manusia. Ia disalibkan bagi kita pada pemerintahan Pontius Pilatus. Ia mati di dalam penderitaan dan dikuburkan pada hari ketiga. Ia bangkit menurut kitab suci. Ia naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Bapa, dan Ia akan kembali dengan kemuliaan, mengambil orang yang hidup dan yang mati, dan kerajaannya tidak akan berakhir. Aku percaya kepada Roh Kudus, Tuhan yang memberi hidup, yang berasal dari Bapa, yang bersama Bapa dan Putra disembah dan dimuliakan. Ia berfirman dengan perantara para nabi. Aku percaya akan gereja yang satu, kudus, am dan rasuli. Aku mengakui satu baptisan dan pengakuan dosa. Aku percaya dan menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di dunia yang akan datang, yang kekal. Amin. Ini kami Tuhan, ini kami, jadikan Allah untuk kemuliaan-Mu, menjadi pribadi yang sehat dan kekal sampai engkau datang.
akhirnya. Biarlah hanya nama-Mu saja yang ditinggikan dan diagungkan. Sebelum kami berpisah, kami mau menaikkan doa-doa syafaat kami untuk bangsa dan negara kami, Republik Indonesia. Tuhan, campur tangan di negeri kami, pulihkan bangsa kami. Biarlah Tuhan, melalui yang terjadi saat-saat ini, lawatan-Mu Tuhan untuk negeri kami, pemulihan untuk negeri kami Tuhan. Kami percaya Engkau sedang melakukan sesuatu yang baik untuk negeri kami. Untuk setiap apa yang dilakukan, yang sudah dipersiapkan dari pemimpin kami. Biarlah Tuhan sendiri campur tangan dalam pelaksanaan vaksinasi maupun program-program yang lain. Tuhan, biarlah kuasa kasih-Mu Tuhan ada dalam setiap apa yang terbaik untuk negeri kami. Kami juga berdoa untuk pemimpin-pemimpin kami, mulai dari Bapak Presiden, wakil, semua staf menteri, pejabat tertinggi yang rendah, yang ada di pusat maupun yang ada di daerah. Lawatan-Mu mereka, buat mereka Tuhan, beri takut akan Tuhan. Setiap keputusan yang mereka ambil dengan otoritas buat kuasa tangan kasih-Mu Tuhan, untuk mereka berani mengatakan sesuatu yang baik, yang terbaik, kebenaran-Mu dinyatakan ya Tuhan, sehingga semuanya kembali berpihak kepada yang terbaik untuk rakyat Indonesia. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk anak-anak Tuhan yang mempercayakan duduk di eksekutif, legislatif, yudikatif. Pakai mereka untuk mereka boleh menjadi terang dan garam-Mu, untuk menjadi menyatakan kemuliaan-Mu Tuhan, untuk melakukan sesuatu yang baik. Jauhkan dari keinginan-keinginan tidak baik, baik korupsi, nepotisme dan yang lain-lain. Biarlah kuasa-Mu Tuhan nyatakan mereka menjadi terang untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami juga berdoa untuk para hamba-hamba Tuhan, jemaat Tuhan yang dalam minggu-minggu ini mereka melakukan aktivitas ibadah mereka. Tuhan berkati kehidupan rumah tangga mereka. Apa yang pekerjaan yang mereka lakukan, Tuhan berkati. Biarlah Tuhan mereka untuk boleh melihat pembelaan-Mu, kuasa kasih-Mu Tuhan dinyatakan, dan mereka boleh bangga punya Allah seperti Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk pemimpin tempat ini sudah memfasilitasi kami untuk kami bisa beribadah di tempat ini. Tuhan berkati kehidupan rumah tangganya, pekerjaan dan semua yang Tuhan percayakan kepadanya. Berkati mereka, kekuatan kesehatan daripada Tuhan, istri, anak, cucunya Tuhan berkati. Dan pegawainya dimanapun mereka berada, Tuhan Kau yang menjaga, melindungi mereka, memberkati mereka, sehingga melalui apa yang Kau kerjakan nama Tuhan dipermuliakan. Kami juga berdoa untuk jejaringnya Tuhan, untuk orang-orang yang punya hati, yang sudah membantu untuk gereja ini boleh beraktivitas. Bahkan ya Tuhan, untuk lembaga-lembaga lain di mana kami boleh berkiprah di sana, baik melalui Asosiasi Pendeta Kota Surabaya. Tuhan campur tangan untuk kami boleh melakukan sesuatu yang baik, untuk mengerjakan, boleh bersama-sama menjadi berkat bagi kota kami, bagi lingkungan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk tetangga kiri kanan muka belakang sekitar tempat ini, baik ya Tuhan ke kelurahan di RW 14, RW 15, Kelurahan Kembangan Selatan, Kecamatan Pabean, Cantian dan Kota Surabaya. Kami memberkati mereka supaya mereka juga boleh merasakan kasih Tuhan dinyatakan. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu ya Tuhan yang sudah memiliki hati untuk memberikan persepuluhan, korban, tantangan, ucapan syukur dan persembahan ya Tuhan. Biarlah Kau memberkati dengan berlimpah-limpah. Biarlah kuasa kasih Tuhan dinyatakan dalam kehidupan mereka, dan mereka memberi karena mereka membalas kebaikan-Mu Tuhan, karena Engkau sudah melakukan sesuatu yang baik dalam kehidupan kami semuanya. Terima kasih Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang tidak hadir. Engkau tahu keberadaan mereka masing-masing, mereka yang melihat melalui live streaming ya Tuhan, di Facebook, IG, YouTube, maupun mereka yang Tuhan memberikan doa dan permohonan. Tuhan, kami menyerahkan mereka ke dalam tangan kasih setiap. Kami tidak bisa menyebut satu persatu, tapi kami percaya setiap kami yang tahu, baik Pak Paulus, Bu Meti, yang maupun siapa saja ya Tuhan, dari jemaat yang mungkin terkena COVID ataupun yang lain Tuhan, biarlah Tuhan menjamah di dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang ada masalah Tuhan Kau berikan jalan keluar, supaya mereka boleh melihat kuasa-Mu, pembelaan-Mu Tuhan, merasakan kasih-Mu yang hebat atas kehidupan mereka, dan mereka boleh bangga punya Allah seperti Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan setiap program gereja yang Tuhan percayakan, visi misi yang Tuhan taruh untuk gereja untuk mengerjakan. Berikan kami kesempatan, berikan kami kekuatan, daya, dan semua yang dibutuhkan ya Tuhan,
untuk kami boleh menjadi berkat untuk gerejamu benar-benar untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk semuanya. Mari saudaraku angkat kedua tanganmu sebagai tanda engkau hanya berharap dan bergantung pada Tuhan. Sekarang terimalah dan bawalah pulang. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengatakan wajahnya kepadamu dan